Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahsanul Khuluq Saifullah, anak RP 5241000106, saya dari Sistem Informasi IPS. Di sini saya akan membuat sebuah tutorial ya. Ya, kita akan membuat sebuah aplikasi Minimap, yaitu di Android. Dan di mana sih untuk overall aplikasinya? Ya, di sini saya sudah ada aplikasi saya yang sudah jadi. Kurang lebih nanti seperti ini. Ada bagian menu, edit, exit, dan start map. Nah, ini adalah contoh minimap saya yang sudah saya kerjakan. Di sini saya membuat tujuan dan titik awal. Ini tujuannya taman prasaja dan taman gunung-gunung. Nah, ini contohnya ketika kita memilih jalan, kita akan menampilkan jalan tercepat. Ya, dengan nanti kita menggunakan algoritma Dijkstra di sini untuk mencari shortest path yang akan kita dapat. Oke, sebelum kita memulai membuat aplikasi, kita harus mengetahui bagaimana titik koordinat dari lokasi yang ingin kita buat. Misal contohnya saya cari saja maps.google.com. Sabar menunggu. Nah, misal kita cari di Surabaya, kita cari Taman Pelangi. Nah, ketika sudah bertemu dengan titiknya, kita klik kanan saja. Ada apa di sini? Nah, nanti di sini akan memunculkan sebuah koordinat ya. Di sini ada -7750641 ini koordinat lon, dan 110 dan sekian ini adalah koordinat. Nah, untuk itu kita harus membuat sebuah kelas, yaitu kelas koordinat. Nah, di dalam kelas koordinat sini kan kita tadi sudah mendapatkan lat dan lon. Lalu apa sih yang kita butuhkan untuk kedepannya di codingan kita juga akan membutuhkan nama. Kenapa? Karena di titik ini nanti, misal titik ini kita juga akan menamai sebagai Taman Pelangi. Kemudian kita juga membutuhkan sebuah nomor urut. Apa? Biar nanti kedepannya nggak terbalik-balik nomor urutannya. Lalu setelah itu kita juga pada aplikasi ini kita juga membutuhkan sebuah garis. Oleh karena itu kita juga harus membuat sebuah kelas dan nama garis. Nah, pada kelas yang bernama garis ini kita membutuhkan titik awal. Kenapa? Dan titik akhir. Kenapa? Karena sebuah garis itu harus memiliki titik awal dan titik akhir. Jika tidak ada titik awal dan titik akhir, itu tidak akan menjadi sebuah garis. Lalu kita juga di sini menentukan warna garis yang akan kita tampilkan tadi. Di sini kita memiliki garis yang berwarna merah dengan ketebalan 1 pt. Dan di sini kita memberikan sebuah urutan juga. Kenapa sebuah urutan juga? Agar pada saat pewarnaan kita tidak akan bingung mewarnai garis yang keberapa. Nah, kita buat constructor, getter, dan setternya juga. Sama seperti koordinat tadi, kita buat getter juga. Nah, ketika sudah pada class main, kita tinggal menuliskan saja, memanggil garis dengan linked list. Kemudian pada kelas myView kita membuat sebuah deklarasi titik ya. Di sini final float, variabelnya float. Kemudian lat, variabel yang akan menyimpannya, lat. Float ini adalah tipe datanya. Kemudian ini titiknya. Kenapa kita kasih belakangnya f? Karena agar menunjukkan bahwa ini adalah sebuah nilai dari variabel float. Dan di sini saya sudah mempunyai sekitar
berapa banyak kali 183 titik, 184 titik. Di sini saya telah mengambilnya dari Google Maps dengan cara yang seperti tadi. Di sini saya agak memberikan keterangan bahwa titik ini adalah titik dari Taman Apsari, yaitu taman di Surabaya, karena saya membuat aplikasi taman yang ada di Surabaya. Setelah kita mendeklarasikan semua, kita tinggal memanggilnya saja di melewati array. Di sini kita mempunyai sebuah method, yaitu void init array, dan ada sebuah variabel mykota, yaitu array. Ini mykota ini array. Terus kita panggil aja new koordinat. Lalu new koordinat, yaitu koordinat ini diambil dari linked list yang pertama, yang kelas pertama koordinat yang kita buat tadi. Kemudian kita panggil lat-nya, karena saya ingin mengambil titik yang pertama, berarti lat dan lon yang pertama. Kita contohnya tadi, saya ingin mengambil ini, berarti variabelnya lon dan lat tanpa ada embel-embel belakangnya. Nah, kemudian kita, karena tadi ketika koordinat kita juga menambahkan sebuah string dan nama, berarti kita juga harus menambahkan nama di sini, Taman Apsari. Kemudian di koordinat juga kita ada nomornya juga, nomoran kita kasih aja nomor 0 karena ini nomor yang pertama kali. Kenapa harus 0? Karena setiap urutan yang ada di dalam bahasa pemrograman bukan selalu, kebanyakan dimulai dari 0, bukan 1. 1 adalah yang kedua. Dan begitu juga dengan deklarasi selanjutnya. Di sini saya, misal ketika saya mengambil sebuah titik kecabangan, misal seperti titik yang di sini, atau titik yang di sini yang tidak ada namanya, itu saya membuat sebuah titik baru. Jadi agar jalannya terlihat berkelok-kelok, titik baru itu saya di sini mendeklarasinya dengan sebuah angka, namanya 1, 2, 3 juga. Kenapa kok mendeklarasikan lagi? Karena agar saat pewarnaan dengan Dijkstra menggunakan sebuah codingan saya, itu akan membuat mudah. Oke, setelah selesai mendeklarasikannya, kan saya sudah selesai mendeklarasikan 184 titik saya. Kemudian saya juga harus mendeklarasikan garis yang saya mempunyai. Di sini saya ada variabel myGaris, di sini juga termasuk array. Dan di sini garis memiliki apa saja. Yang kita buat tadi, garis memiliki awal, akhir, dan urutan. Kemudian di sini kita buat saja new garis array, new garis 0.1.0, 0,1,0. Di sini artinya new garis baru dengan titik awal 0, kemudian titik akhir 1 dengan nomor urut 0. Nah, berarti setiap garis itu memiliki awal, akhir, dan nomor urut. Di sini saya mempunyai 183 urutan garis, 184 karena ini dimulai dari 0. Mirip sekali dengan titik saya, tapi ini bervariasi ya, banyaknya garisnya tergantung dari jalur yang teman-teman ingin buat. Karena saya kebetulan jumlah garis dan jumlah koordinatnya sama, ya inilah hasilnya. Kemudian setelah membuat garis, kita tinggal membuat tampilannya saja. Dimana tampilannya? Di sini saya mempunyai metode view. Mana ya? Terlalu banyak metode, maafkan. Nah, di metode ini tampil peta. Di sini saya mendeklarasikan beberapa variabel x, y, x0, y0, titik awal, titik akhir, koordinat awal, akhir, float, lat1, tebal, dan sebagainya. Nah, di sini pada for yang pertama, ketika saya mendeklarasikan i sama dengan 0 dan i kurang dari panjang dari mykota.length, berarti panjang dari array yang menyimpan koordinat saya tadi.
di sini saya mengambil lot dan lat dari titik ke i, ini terserah berarti semuanya. Kemudian saya mendeklarasinya kayak x dan y juga. Nah, ketika tabel kota bernilai true, otomatis dia akan menyimpan ke array baru, yaitu yang bernama J, yang diambil dan nomornya diambil dari mykota.i.getNomor. Berarti ini dari nomor yang kita deklarasikan untuk koordinat. Jadi nomor ini 68, 11, 12. Dan array ini akan menyimpan ke sebuah tipe data vertex yang berguna nanti untuk kita menghitung Dijkstra atau jalan tercepatnya. Dan saya juga memiliki metode hitung jarak. Apa ini hitung jarak? Ini metode yang berguna untuk menghitung jarak dari tiap-tiap garis. Jadi misal garis kan tadi memiliki titik awal, titik akhir, dan urutan. Nah, ini berguna untuk menghitung berapa panjang sih dari titik awal ini, karena titik awal memiliki lat dan lon. Jadi di sini juga lon 1, lat 1, kemudian titik akhir memiliki lat dan lon lagi, lon 2 dan lat 2. Di sini kita menghitungnya secara kilometer agar kita nggak menghitung manual satu persatu, maka ketika garis akan dimunculkan, kita juga menghitung garis itu juga. Jadi di sini ada for untuk menampilkan garis. For i my garis length, dan kemudian kita juga membutuhkan titik awal garis i, titik awal, akhir garis. Ya. Nah, ketika sudah akan dimunculkan dengan drawLine, kita menghitung panjang dari garis tersebut dengan kita memiliki sebuah variabel jarak dan bertipe data array. Di sini kita memanggil metode hitung jarak tadi, dan kita juga memanggil awal.getLat, awal.getLon, yaitu untuk titik awalnya, akhir.getLat, dan akhir.getLon untuk titik akhirnya. Jadi otomatis akan menghitung garis yang akan kita tampilkan. Ketika sudah kita menampilkan sebuah garis, nah ini adalah bagian yang tersulitnya. Apa? Kita akan mendeklarasikan lagi dari garis-garis yang kita buat, kita akan mendeklarasikan lagi dalam bentuk vertex yang bertipe data array yang kita simpan tadi, yaitu dengan variabel J. Di sini misal new garis 0,1, berarti garis awal 0, akhir 1 dengan nomor urut 0, kemudian new garis 1,2 dengan nomor urut 1. Berarti di sini kan ada kesamaan ya, 01 sama 12. Nah, ini sama-sama ada satunya, berarti nomor 1 memiliki sebuah cabang 1. Jadi misal kita visualisasikan saja. Nah, jadi ketika ini adalah 0, kemudian ini 1, kemudian ini adalah 2. Nah, ini 01, ini kan berarti garisnya seperti ini. Kemudian 012 garisnya akan seperti ini. Otomatis nomor 1 akan memiliki dua cabang. Cabang siapa saja? Cabang ke 0 dan cabang kedua. Nah, 0 memiliki satu cabang saja. Kenapa? Karena dia cuma terhubung ke titik nomor 1. Nomor 2, karena nomor 2 ini juga ada nomor 3, 4, dan seterusnya. Berarti nomor 2 juga memiliki dua cabang. Nah, kita harus mendeklarasikannya ke vertex. Nah, kita mendeklarasikannya setelah dia menampilkan nama dari titik, dari tiap-tiap titik. Ini adalah if untuk menampilkan nama dari tiap-tiap titik.
Nah, di sini saya C0 maksudnya variabel C yang ke 0 kan tadi kita membuat sebuah vertex di atasnya sini. Ini C mahkota dan jadi dengan nomor urut 0 mempunyai sebuah cabang. Nah, cabangnya berapa? Cabangnya adalah cabang ke 1 C1 dengan jarak berapa? Nah, ini adalah fungsi dari kita menomori garis kita. Nah, tadi kita garis ke 0 berarti jaraknya adalah variabel jarak yang ke 0. Nah, itu juga seterusnya karena garis saya muter ya, mengulang terus. Jadi misal 3, 4, 5 sampai seterusnya sampai 183 dan kembali lagi ke 0, otomatis di sini saya bisa menggunakan for agar tidak terlalu lama-lama. Tetapi di sini juga pada titik terakhir karena berbeda cabangnya, maka saya sendirikan lagi. Kenapa? Karena semua ini memiliki dua cabang kecuali titik pertama dan titik terakhir. Oke, ketika sudah, kita akan menampilkan atau mewarnai dari garis yang telah ditampilkan tadi. Di sini saya ada proses atau proses. Nah, di sini kita akan mewarnai ya dari Dijkstra yang kita buat tadi. Oh iya, sebelum itu di sini saya ada metode ComputePath dan getSourcePath. Nah, metode ComputePath ini adalah fungsinya untuk kita menyimpan titik pertama kali yang kita buat. Yang misal titik kita memilih titik asal di sini. Nah, ini dia akan masuk ke ComputePath. Bisa teratai sama teratai. Terus ketika titik akhir ini atau titik tujuan, ketika ini tangan kunang-kunang, dia akan masuk ke metode getSourcePath. Nah, jadi misalnya seperti ini tadi, lagi seperti ini. Nah, itu adalah fungsi dari dua metode tersebut. Kemudian kita kembali ke metode proses. Kita kembali ke metode proses ketika di sini kita membuat sebuah codingan juga. Di sini fungsinya untuk dia mengambil inputan dari ini tadi, dari use destination tadi. Di sini dia akan mengambil inputan. Jadi dia akan menentukan garis mana yang akan dirubah warnanya. Nah, di sini dia akan mengambil inputan get nomor. Kemudian dari ketika dia mencocokkan inputannya dengan yang kita punya, apa itu array yang kita punya, dia akan menyimpannya kembali memanggilnya di ComputePath dan getSourcePath. Nah, path yang ini adalah output dari Dijkstra yang kita pakai. Nah, karena output path ini dalam bentuk vertex, kita harus merubahnya dulu ke dalam bentuk string. Kenapa? Karena vertex ke integer itu sangat susah sekali. Oleh karena itu, kita membuat sebuah variable string dengan array baru, yaitu OA. Nah, di sini dia akan panjangnya sesuai path.size. Nah, di sini dia akan mengkonvert satu persatu dari hasil dari Dijkstra, dari outputan Dijkstra. Kemudian dia akan merubah warna dari Dijkstra tersebut, dari merubah outputan string. Kemudian dia akan mencocokkan dengan ini dengan nama dari titik yang kita buat, terus dia akan mewarnai sesuai warna tersebut. Nah, itu adalah fungsi pertama dari aplikasi kita. Kemudian gimana sih kita mempercantiknya? Nah, di sini saya mempercantik dengan sebuah menu. Nah, di menu ini kita tinggal sangat mudah sekali menggunakannya. Kita tinggal drag and drop
mana ya. Jadi misal di sini saya membutuhkan sebuah button, button. Nah, di sini kita tinggal oke, kita tinggal merename-nya di sini bisa, dan jangan lupa kita harus membutuhkan sebuah ID dari button tersebut. ID buttonnya sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita tidak tahu ID tersebut, kita tidak akan bisa membuat fungsi dari button tersebut. Nah, di sini ada saya start map dengan ID tombol masuk. Gimana sih kita memanggilnya? Nah, pada di sini kan kita membuat sebuah layout baru ya di menu tadi. Di menu tadi kita membuat layoutnya itu di res, kemudian value, res kemudian layout. Nah, di sini ada menu.html lah, kita buat misal seperti ini tadi. Others. Nah, di sini ada Android layout, teman-teman bisa pilih di sini Android layout. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa kasih namanya, terserah teman-teman. Misal terserah juga namanya. Terserah. Kemudian kita tinggal pilih saja gimana. Di sini biasanya saya memakai relative layout. Tinggal di next, finish, dan di finish. Kemudian akan otomatis muncul. Tetapi setelah itu teman-teman tinggal drag and drop sesuai kebutuhannya teman-teman mau yang kayak gimana. Dan ketika sudah, teman-teman bisa memanggilnya di MyGPS activity Java. Nah, di sini saya membuat metode init layar. Enggak ada. Nah, init layar menu. Saya memakai set content view dan add layout menu untuk memanggil menu yang kita buat, layout menu yang kita buat tadi. Kenapa kok dot menu? Karena saya namanya juga menu. XML saya panggil dengan r layout dot menu. Kemudian saya kasih button tadi, button yang pertama dengan button yang pertama dengan ID-nya tombol masuk. Tombol masuk di sini kita deklarasikan dulu button tombol masuk ini terserah teman-teman. Ini button this dan tombol masuk sebenarnya button this. Find view by ID add.id tombol masuk. Yang paling penting adalah di sini. Kenapa? Karena ini mendeklarasikan bahwa tombol masuk adalah mempunyai ID tombol masuk yang telah kita buat tadi. Dan ini setiap tombol memiliki berbeda ID. Ini tombol credit, ini tombol exit, berbeda-beda. Jadi setiap ada 3 tombol, berarti teman-teman juga harus membutuhkan deklarasi tombol sebanyak 3 kali. Di sini saya mendeklarasikan tombol masuk set text, yaitu teks yang akan muncul di tombol masuk start. Ini adalah start map. Ketika saya ini, meskipun ini nanti saya kasih nama start, tetapi kita mendeklarasikan ini dengan start map, munculnya akan tetap start map. Dan di sini adalah fungsi dari tombol yang kita buat tadi, yaitu tombol masuk set click listener, new click listener, yaitu artinya ketika tombol ini akan diklik, dia akan memunculkan view init layar depan. Jadi dia akan memanggil metode init layar depan. Layar depan adalah init akan memasuki map. Jadi misal ini kita kembali saja. Ya ini. Sebentar. Nah, ini namanya splash screen. Nanti kita akan belajar juga splash screen. Nah, ini ada layout menu. Nah, ketika kita klik ini, dia akan memanggil init layar depan. Bisa. Nah, ini dari layar depan. Kemudian kita klik ini post destination. Di sini terdapat tombol juga post destination yang ini. Nah, ketika kita klik, dia akan memunculkan init layar kedua. Klik. Nah, ini adalah init layar kedua. Jadi kita memiliki banyak
sekali layout. Jadi konsepnya ketika teman-teman ingin merubah tampilan dari Android dari satu layout ke layout lain, teman-teman harus membutuhkan banyak layout seperti itu. Kemudian kita membuat splash screen. Nah, di sini saya membuat XML juga splash screen. Di sini cuma saya mengasih background ya. Dan teman-teman ketika ingin membuat background, teman-teman bisa memasukkan gambar background teman-teman ke Trash Draw. Di situ terserah draw yang mana, tapi saya memasukkannya ke Draw XHDPI. Ntar tinggal klik kanan, edit background. Kemudian teman-teman dari draw ini tinggal bisa memilih gambar yang ingin teman-teman pakai. Nah, ketika sudah, kita akan membuat sebuah kelas baru. Jadi tinggal klik kanan, new class. Tapi di sini saya sudah memiliki kelas class. Nah, di sini kita telah mengcoding juga agar ketika kelas ini hanya bertahan dalam beberapa detik. Dan di sini saya mengesetnya sebagai 0,5 detik, yaitu 500 milisecond, yang dengan 0,5 detik. Kemudian set content view atau menampilkan kembali rlayout.splash, yaitu yang kita beri splash.xml. Kemudian ketika di run, dia akan memanggil my_GPS activity. Kemudian setelah itu dia akan finish atau exit. Setelah itu tinggal kita mencet gimana sih agar splash activity ini keluar terlebih dahulu daripada my_GPS activity. Nah, itu kita bisa mengeditnya di Android Manifest. Nah, di Android Manifest di sini teman-teman tinggal mengedit nama dari layoutnya ya. Bisa saya di sini di activity yang pertama dia com.button. Ini maksudnya page edge yang kita pakai. Dia akan memanggil splash activity yang pertama terlebih dahulu. Kemudian ketika dia selesai, kita tinggal menambahkannya kembali activity com.button.mygps activity. Nah, jadi otomatis ketika splash activity selesai, dia akan memanggil mygps activity. Jadi ini seperti perpindahan layout, cuma di sini kita perpindahannya ada dua, layout dan kelas dari .java tersebut. Nah, dan akhirnya nanti aplikasinya akan menjadi seperti ini. Kita mulai dari awal saja. Nah, ini adalah splash screen. Nah, ini menu, ini credit, ini exit, ini start map. Nah, selebihnya nanti aplikasinya akan menjadi seperti ini. Dan untuk source code lebih lengkapnya akan saya taruh di bagian deskripsi dari video ini. Ya, terima kasih telah mendengarkan saya hampir 30 menit. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.